Hai Sobat Sport, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, dan juga selalu semangat gitu untuk menjalani setiap harinya gitu. Nah, kembali lagi di program Sportholic, tentunya bersama Sekar di sini, dan pastinya Sekar di sini akan membagikan informasi menarik gitu ya seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi selain itu, Sekar juga di sini nggak sendirian Sobat Sport, karena hari ini seperti biasa akan ada yang menemani Sekar di sini untuk berbincang-bincang gitu ya mengenai karir beliau di dunia olahraga, dan kira-kira di bidang olahraga apakah di episode kali ini. Langsung aja kali ya kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Laras. Mungkin boleh perkenalan dulu, menyapa Sobat Sport di rumah kita. Oke, halo semuanya, aku Laras. Di sini aku menjabat sebagai Ketua Umum Unit Aktivitas Panahan di Universitas Brawijaya. Nah, aku sendiri dari HI Angkatan 2021. Untuk sebagai atlet, aku udah menjadi atlet sejak SMP kelas 9, itu dulu ya. Oke, jadi sini kita udah sama Kak Laras gitu ya, dan udah perkenalan juga gitu Sobat Sport. Kalau Kak Laras ini merupakan saat ini Ketua Umum dari UKM Panahan gitu ya Kak ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu kabar Kakak gimana hari ini? Oke, thank you, aku baik banget. Kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik banget gitu ya. Sekarang kesibukannya apa nih Kak, selain mungkin kuliah gitu? Kalau aku kesibukannya sekarang selain kuliah ini sih organisasi di UAP, terus selain itu jadi atlet juga. Kalau untuk latihan biasanya di Sabtu Minggu sih, itu aja sih. Oke, berarti nggak mengganggu waktu kuliah lah ya? Nggak sama sekali. Justru malah happy juga ya kayak. Bener banget. Oke, Kak Laras juga tadi udah sebutin gitu ya kalau udah jadi atlet panahan atau udah mulai terjun ke dunia panahan tuh sejak SMP kelas 9 atau kelas 3 SMP gitu ya. Boleh dong Kak diceritain awal mulanya tuh gimana sih kok Kakak bisa akhirnya join atau tertarik gitu untuk menekuni olahraga panahan ini? Oke, sebenarnya ini ceritanya agak panjang, cuman aku persingkat aja ya. Nggak apa-apa. Dari awal itu sebenarnya aku ikut di cabang olahraga Kempo dulu. Setelah di Kempo itu aku mulai tertarik sama panahan karena kebetulan juga di daerahku ada klub panahan juga gitu. Jadi ya udah aku sekalian ikut 2 cabur inilah. Singkat cerita aku keluar dari Kempo udah selesai, abis itu akhirnya aku fokus di panahan. Dan di situ aku mengawali karir di klub namanya Lawang Archery Club, itu di daerah Lawang di Malang Kabupaten. Nah di situ aku sampai tahun 2021 berarti. 2021 abis itu aku masuk kuliah dan akhirnya ikut di unit aktivitas panahan ini sebagai atlet, anggota dan pengurus juga gitu. Nah setelah itu aku tergabung di klub yang lain namanya Devrak Archery Academy. Di situ aku istilahnya kayak bekerja sebagai atlet gitu sih. Selain jadi pengurus di UAP, aku juga sekarang jadi atlet di Devrak Archery Academy gitu. Oke, kalau yang Devrak Archery Academy itu apa tuh Kak? Kalau itu sama sih sebenarnya, itu klub, cuman ini lebih mengarah ke prestasi daripada hobinya. Jadi kita setiap tahun itu ada yang namanya tok-tokan gitu. Kalau misalnya di tahun ini, bulan ini harus lomba ini, dan kemenangannya tuh juga harus di apa ya istilahnya kayak di prepare juga biar di contohnya di lomba ini harus menang. Tapi kalau misalnya mau gladi lomba gitu, sebelum itu bisa juga, cuman targetnya bukan lomba yang gladi ini menangnya gitu. Jadi cuman kayak istilahnya ya untuk prepare mental aja gitu sih. Oke, berarti kayak kalau misalkan klub yang lainnya tuh yang salah satunya UKM Panahan itu nggak cuma berfokus pada prestasi aja gitu ya, boleh kayak anggotanya sekedar meningkatkan skill terus menyalurkan hobi gitu ya. Kalau yang satunya tadi itu ada target untuk meraih prestasinya gitu ya Kak ya. Oke, nah kalau Kakak sendiri tuh waktu awal melihat panahan akhirnya berpindah dari olahraga Kempo ya tadi Kempo ke panahan tuh apa sih yang bikin Kakak kayak kayaknya aku tertarik nih ikut panahan? Kalau aku untuk aku sendiri gini sih, kalau di panahan itu kita nggak harus terlalu fisik banget gitu loh. Kalau misalnya Kempo kan kita harus lincah, harus cepat, harus speed, fast, dan benar-benar dari pindah posisi ini ke sana dan itu cepat banget gitu. Kalau misalnya panahan kita lebih santai, cuman harus kuat juga, tapi lebih fokus ke titik yang lebih lebih detail gitu mungkin, karena
banyak banget hal yang harus kita ingat-ingat, dan teknik itu juga harus benar-benar pakem, dan ya itu tadi sih, harus benar-benar fokus di segala detail yang ada gitu sih. Oke, berarti itu ya yang bikin Kak Laras Iya, tertarik betul. gitu ya untuk kayaknya aku mau deh coba nekunin olahraga panahan ini gitu Iya. ya. Oke, nah kalau dari lingkungan sekitar sendiri kayak contohnya keluarga atau teman-teman, gimana sih kayak dukungannya ke Kak Laras gitu selama mungkin awal Kak Laras beralih dari kempo ke panahan atau di panahan sendiri akhirnya sampai saat ini masih bertahan di panahan, gimana? Oke, kalau untuk di lingkup keluarga dulu kali ya. Kalau di keluarga itu selalu selalu memotivasi aku, karena untuk ibuku sendiri selalu pengen aku tuh berprestasi di segala bidang, kayak bukan cuma di akademi doang, tapi di hal lain juga aku tuh harus bisa. At least aku pernah experience banyak hal gitu dalam hidupku tuh gitu. Terus kalau di teman-teman itu juga sama, karena lingkup temanku itu selalu ada kegiatan selain akademik gitu. Jadi misalnya kalau selesai kelas gitu, biasanya kita belajar bahasa kayak, atau mungkin sekedar nongkrong mungkin, itu pun juga sangat-sangat memotivasi aku sih. Mereka bukan teman yang bukan teman yang merendahkan mungkin, atau memandang kayak ngapain sih olahraga, enggak sih, enggak seperti itu sih. Jadi untungnya selalu memotivasi Support aku. juga gitu ya. Oke, nah kalau dari Kak Laras sendiri gitu ya, tadi kan juga disebutin kalau orang tuanya Kak Laras juga memberikan ruang gitu untuk Kak Laras mengeksplor diri gitu kan. Nah, sebenarnya Kak Laras nih emang dari kecil suka olahraga atau gimana? Kalau aku dari kecil tuh bener-bener nggak suka sih, sukanya kayak cuman lari-lari biasa gitu, kayak ya udah pada umumnya anak kecil gimana sih gitu, biasanya cuman lari-lari doang gitu. Tapi waktu pertama kali kenal cabang olahraga itu kan kempo dulu tuh. Itu tuh sebenarnya gara-gara aku awalnya les biola. Dan di situ guruku les biola ini, anak beliau ini adalah atlet di cabang olahraga kempo ini tadi. Jadi itu sebenarnya melihat adikku yang nggak bisa diem gitu sebenarnya awalnya tuh. Terus awalnya tuh adikku dulu yang disuruh ikut, akhirnya aku juga tertarik, aku juga ikut. Abis itu setelah di kempo aku pindah ke panahan dan jadilah sekarang gitu. Nah kalau tadi kan Kak Laras juga udah cerita banyak banget gitu ya, dari awal mengenal kempo dulu, terus akhirnya beralih ke panahan dari kelas 9 gitu kan sampai saat ini. Pastinya juga banyak banget gitu ya lika-liku ya kan di karir Kak Laras sebagai atlet panahan gitu. Pastinya nanti akan kita bahas juga ya Kak ya. Di sini kita akan berbagi ke Sobat Sport, tapi jangan kemana-mana dulu Sobat Sport, karena setelah yang satu ini kita masih akan mengobrol dengan Kak Laras dengan kelanjutan gimana sih karir Kak Laras nih selama di olahraga panahan. Untuk itu tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama Sekar Hayu dan juga narasumber kita hari ini Kak Laras. Tadi kita udah denger ceritanya Kak Laras gitu ya Sobat Sport ya, dari awal menekuni olahraga panahan gitu kan, dari busurnya yang kayu sampai sekarang udah jadi busur pakai yang besi gitu ya, kayak yang busur kayu juga masih awet-awet gitu ya. Ya pasti nantinya Kak Laras juga bakal cerita banyak hal gitu kan tentang karirnya Kak Laras di dunia panahan. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu, saat Kak Laras memutuskan untuk ikut panahan gitu ya, waktu itu pernah nggak sih Kak ada kayak pikiran aku iseng aja deh, maksudnya kayak nggak ada niat untuk bertahan lama gitu di panahan? Oke, kalau misalnya buat pertama kali atau awal-awal aku jadi atlet di panahan juga tuh, sebenarnya aku juga susah untuk membaginya, karena kan waktu itu masih jadi atlet kempo dan juga atlet panahan. Dan kebetulan di atlet kempo itu waktu itu ada kejuruprof kalau nggak salah, itu udah bener-bener mau
lomba banget, tapi aku memutuskan untuk udahan aja nih kemponya gitu. Jadi lebih ke kepepet sih kayaknya. Jadi harusnya kayak aku bisa ngebagi dua ini, tapi akhirnya aku keluar dari kempo dan memilih untuk panahan aja gitu sih. Oke. Lebih ke kepepet sih. Karena keadaan itu akhirnya Kalras Iya. bertahan juga sampai saat ini gitu ya di panahannya. Nah pastinya kan kayak dari perjalanan panjang itu ya kayak pasti ada kayak lika-likunya gitu nggak sih? Apa sih suka dukanya Kalras gitu selama di berkarir atau menekuni olahraga panahan ini? Kalau suka duka tuh lebih ke banyak sukanya sih sebenarnya, karena emang seru dan aku orangnya tuh kalau belum perfect itu masih aduh ini kok nggak bisa, ayo coba lagi gitu. Itu sebenarnya agak-agak kelebihan tapi juga toxic sih akhirnya gitu. Cuman kalau di panahan ini kan memang kita akurasi ya, harus benar-benar kena ke target dan itu benar-benar harus ke tengah gitu. Jadi itu sih yang bikin aku kadang suka dan kadang duka, karena tiap kita latihan tuh pasti beda-beda, kadang juga bagus banget, kadang bisa besoknya langsung jelek banget, itu pasti kejadian. Cuman ya itu tadi sih, suka dukanya seru sih gitu. Oke, berarti kalau di selama Kalras menekuni olahraga panahan ini dukanya apa Kak? Kalau dukanya waktu latihan sih aku banyaknya tuh. Misalnya aku lagi nggak fit ataupun lagi fit, tapi hasil yang terjadi tuh nggak sesuai ekspektasi gitu. Oke. Sebenarnya itu aja sih kalau dukanya tuh. Berarti emang lebih banyak sukanya juga ya kayak Iya karena sih. mungkin Kalarasnya juga tertarik dan beneran suka gitu dengan panahan gitu. Oke, nah kalau dari sekian lamanya Kalaras udah menekuni dunia panahan gitu ya, kalau 7 tahun gitu ya kurang lebih ya. Pasti banyak banget gitu pengalaman Kalaras gitu kan, bidangnya dalam prestasinya juga. Aku sempet lihat tadi kayak banyak banget kejuaraan internasional gitu ya, tingkat internasional tuh keren banget Kak. Boleh dong diceritain gitu ke Sobat Sport gitu, mungkin ini dulu deh, kayak kejuaraan atau prestasi yang paling membanggakan gitu untuk saat ini. Oke, yang paling membanggakan ya, sebenarnya yang paling membanggakan itu waktu kemarin banget ini, di minggu lalu itu ada yang namanya HIPMI ASA Archery Competition yang internasional itu di Batam waktu itu. Itu alhamdulillah dapat gold 2 di di kategori eliminasi sama di kualifikasi. Terus sebelumnya itu ada juga di tahun lalu, sebenarnya ini nggak menang, cuma aku kayak bangga banget bisa di titik itu karena itu aku pertama kali lomba ke luar negeri, dan itu di Johor di Malaysia, dan itu melawan orang-orang Malaysia yang udah benar-benar timnas gitu. Aku juga sempet tanding sama dia di eliminasi itu, dan itu benar-benar deg-degannya kerasa banget sih. Kayak aku tahu ini orang jago banget, tapi lawannya aku yang jarang latihan ini gitu kan. Jadi kayak wow, tapi untungnya aku nggak down atau gimana sih waktu itu, karena aku tahu kapasitasku bisanya segini untuk saat itu. Tapi itu sangat-sangat seru ya, karena ini di negeri orang yang aku bahkan ke Batam aja baru sekali doang, tiba-tiba langsung ke Johor gitu kan. Kayak siapa sangka gitu untuk menjadi atlet yang latihannya pun intensifnya di Sabtu Minggu, tapi aku bisa dan diberi kesempatan untuk lomba di Johor gitu sih. Dan dengan lawan yang kayak bisa dibilang udah atlet nasionalnya Malaysia gitu ya, kayak berarti ya keren banget sih. Walaupun belum rezeki dapat medali gitu kan, belum dapat juara, pengalaman bisa berangkat ke sana aja tuh udah sesuatu yang sangat membanggakan gitu ya Kalaras ya. Oke, luar biasa. Nah kalau dari banyaknya kompetisi atau kejuaraan yang Kalaras ikutin gitu ya di dunia panahan, ada nggak sih yang paling berkesan gitu? Kalau tadi kan yang paling membanggakan gitu, ada nggak sih yang berkesannya tuh mungkin kayak ada cerita lucu atau cerita unik di baliknya selama persiapan atau waktu lomba gitu yang nggak bisa dilupain? Kalau untuk yang paling berkesan mungkin ya, itu di tahun 2022. Itu untuk pertama kalinya aku mewakili WAP bersama berapa atlet ya waktu itu, 5 kalau nggak salah. Itu berkesan banget, soalnya pertama kali aku enjoy banget waktu lomba, karena aku bersama orang-orang yang emang keren-keren dan sangat-sangat memotivasi gitu loh. Bukan yang gimana ya, bukan yang stres berat kalau mau lomba gitu, enggak. Ini benar-benar semuanya dibawa enjoy banget, jadi
tertekan gitu loh. Soalnya kan ini kalau untuk lomba di UAP itu biasanya dana kita propose dulu ke rektorat dan lain-lain. Jadi ada beban lah kalau misalnya nggak dapet tuh. Juara tuh. Iya, jadi kayak ini berkesan banget. Cuman orang-orang di sekeliling kita tuh juga suportif dan nggak bikin kita makin down atau gimana gitu sih. Jadi itu tadi seru banget banget. Karena ini ya timnya ya berarti ya teman-teman yang berangkat atau lomba juga tuh bikin suasananya jadi cair dan seru ya Kak. Oke, luar biasa. Nah kalau rencana ke depan gitu, mungkin ada nggak sih kejuaraan terdekat yang mau Kak Laras ikutin? Oke, untuk kejuaraan terdekat itu ada di minggu depan, itu di Situbondo. Terus kalau yang di Situbondo ini mewakili Devrak Archery Academy. Terus di minggu depannya lagi itu ada IPB Archery Open, itu di Bogor, itu mewakili UAP. Itu sih. Terus untuk bulan depan di Oktober itu ada di Grand Triumph, itu di Jogja kalau nggak salah, itu mewakili Devrak lagi. Tuh. Padet ya Kak ya? Lumayan ya, semester tua. Ini untungnya semester tua sih, jadi kita nggak terlalu matkul dan lain-lain. Iya gitu betul. Keren banget deh, kita doain gitu ya Sobat Sport, semoga apapun nanti yang terbaik lah untuk Kak Laras nanti. Bisa memberikan yang terbaik juga gitu waktu kejuaraan. Terima kasih. Iya keren banget, maksudnya pasti Sobat Sport juga mungkin banyak gitu ya yang tertarik sama olahraga panahan ini gitu. Karena kan kalau dilihat tuh panahan tuh kayak olahraga yang keren gitu ya. Maksudnya atletnya tuh kayak kelihatan berwibawa. Maksudnya ya kita kan fokus gitu ya, diharuskan untuk fokus, akurasi ya yang harus diutamakan gitu kan untuk bisa dapat poin yang paling tinggi ya kan, untuk bisa menahan target yang ini. Jadi aku yakin cerita Kak Laras ini bisa lah untuk menginspirasi gitu kan, semoga ya menginspirasi penonton dimanapun berada gitu Kak Laras. Nah pastinya obrolan kita juga nggak sampai di sini aja gitu ya Sobat Sport. Pastinya kita akan lanjut lagi karena masih banyak yang bisa dikulik gitu kan dari perjalanan panjangnya Kak Laras di olahraga panahan ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Sportholic. Halo Sobat Sport, masih bersama Sekar Hayu di Sportholic dan pastinya masih bersama narasumber kita hari ini yaitu Kak Laras. Tadi Kak Laras sudah banyak banget cerita ya, mulai dari perjalanan awalnya masuk ke panahan, terus juga sampai prestasi-prestasi terbaru yang paling membanggakan dan yang paling berkesan itu tadi ya Kak Laras ya. Nah sekarang aku mau nanya lebih ke ini sih, rencana ke depannya Kak Laras gitu di olahraga panahan gitu. Ada nggak target khusus gitu di panahan ini, aku mau jadi kayak sampai gimana atau mau mencapai apa gitu, ada nggak sih Kak? Oke, kalau untuk target khusus tuh sebenarnya dari dulu ada banget, cuman dulu belum ada resource mungkin ya, belum ada lingkungan yang bisa memotivasi aku sampai ke arah situ dan belum sih support sampai ke arah situ juga. Cuman untuk saat ini karena untuk tahun ini masih menjabat sebagai ketua umum di UAP, jadi belum bisa terlalu banyak free kesana kemari, jadi harus nge-handle organisasi juga. Tapi untuk tahun depan kayaknya ada target itu ke jurnas sih mungkin ya. Tapi itu masih diobrolin juga sama coachku di Devrak, karena itu tadi masih belum tahu juga nih bakal gimana gitu sih. Cuman target terdekat itu sih. Ya, semoga bisa terwujud gitu ya kayak sampai nanti ya bisa ikut ke jurnas. Kita tunggu kabar baiknya gitu ya. Nah, terus Kak Laras kalau misalkan di olahraga panahan sendiri, Kak Laras tuh punya nggak sih kayak role model gitunya atau atlet siapa sih yang Kak Laras lihat gitu yang jadi contoh dan motivasi gitu, ada nggak sih Kak? Oke, untuk role model pasti ada banget, cuman bukan satu orang gitu, jadi benar-benar banyak. Aku lihatnya tuh kebanyakan yang perempuan pasti, cuman ya banyak sih, bukan cuman satu-satu orang doang, karena siklus pergantian atlet tiap misalnya World Archery atau Olimpik gitu-gitu, itu 4 tahun sekali juga kan. Jadi kadang tuh sampai ini orang siapa, tapi aku nggak tahu, tapi dia tiba-tiba nomor 1 gitu. Nggak nomor 1 juga sih, cuman di peringkat-peringkat atas gitu lah. Itu sih biasanya orang yang belum aku tahu namanya,
tiba-tiba dia ada, aku kulik terus orang itu. Biasanya gitu sih. Karena kayak biasanya kan bertahap gitu Iya, ya, kayak di tengah dulu terus mulai naik. Ini Iya. kayak yang nggak dikenal sama sekali tiba-tiba di atas tuh menarik juga ya, kayak maksudnya hebat banget gitu Iya. berarti gitu. Oke, nah kalau sekarang aku lebih ke penasaran sih Kak, maksudnya mungkin ya sobat sport yang lagi nonton gitu kan ada yang punya ketertarikan ke olahraga panahan gitu, tapi merasa kayaknya udah telat deh, maksudnya di umur-umur segini atau di waktu-waktu segini kayaknya aku harusnya mulainya dari SMA, SMP kayak gitu. Menurut Kak Laras pemikiran kayak gitu tuh benar atau enggak sih, atau sebenarnya kayak mau umur berapapun tetap bisa join dan tetap bisa mulai gitu? Oke, kalau dari aku sendiri ini realistis aja ya. Jadi waktu aku SMA itu, karena aku mulainya dari SMP itu dinilainya sama orang-orang sekitar mungkin kayak, oh ini udah telat nih kayaknya, kalau mulai dari awal kayaknya nggak bisa sih. Mereka banyak yang bilang kayak gitu, cuman ya akhirnya dibuktiin juga kan, aku buktiin juga kan. Cuman kuncinya adalah komitmen dan konsistensi gitu aja sih. Tapi untuk kalian bisa sampai ke tahap yang komitmen dan konsisten itu tadi perlu perjuangan yang besar juga. Jadi semuanya perlu dipikirin biar bisa tetap latihan gitu. At least di 1 minggu tuh kalian latihan gitu. Jadi biar nggak muscle memorinya tuh biar nggak hilang gitu sih. Mungkin tipsnya gitu aja sih. Oke, jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat, Iya, tapi nggak emang ada. cuma semakin cepat semakin baik gitu ya, kayak semakin cepat juga untuk progresannya gitu ya kayak. Karena kalau di Indonesia tuh ada batasan umurnya sih. Soalnya kalau pakai yang busur standar atau yang kayu yang sebelumnya aku pakai itu, kalau nggak salah maksimal batasan umur itu di 21 apa tahu berapa ya. Itu pun masih mau diturunin lagi karena target di Indonesia itu panahannya udah nggak pakai busur kayu lagi. Karena busur kayu tuh dinilainya sebagai untuk pemula gitu. Jadi target kita udah di busur yang recurve dan kompon itu biar bisa cepet-cepet nih kita berkiprah di Olimpik gitu. Oke, berarti ini untuk yang beneran pengen jadi atlet gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang kayak pengen sekedar menyalurkan hobi itu nggak apa-apa. Itu bebas ya? banget sih. Bebas banget ya. Iya. Mau mulai dari kapanpun asal itu tadi kuncinya ada komitmen dan konsistensi gitu ya. Oke, nah kalau Kalara sendiri ada nggak sih harapan gitu untuk olahraga panahan untuk kedepannya? Mungkin untuk UKM panahan di UB atau untuk olahraga panahan yang ada di Indonesia gitu ke depannya? Oke, untuk UKM organisasiku dulu ya, UAP dulu itu semoga kedepannya makin jaya, makin makmur dalam segala hal, bukan cuma anggota tapi juga sebagai organisasi yang baik dan juga atletnya benar-benar berprestasi biar kita tuh nggak ribet-ribet soal dana dan lain-lain. Terus juga semoga tempat latihannya juga bisa mumpuni karena kita masih dapat yang maksimal di 40 meter sedangkan yang kita butuhkan adalah 70 sampai 100 meter gitu teman-teman. Jadi nanti regenerasinya semoga lancar dan selalu lancar deh pokoknya untuk internalnya dan juga eksternalnya gitu. Kalau untuk panahan di Indonesia semoga kita regenerasinya juga baik dan nggak terlalu mumpuni di tempat-tempat atau orang-orang itu aja, tapi dari setiap daerah, mau itu Jawa Timur, mau itu Jawa Tengah dan lain sekitarnya itu semuanya tetap dikasih kesempatan untuk orang yang memang berprestasi dan jangan terlalu ribet di salah satu orang aja gitu. Itu sih biar semuanya kebagian juga dan insya Allah Indonesia jadi makin baik ke depannya di bidang panahan gitu sih. Atau olahraga secara umum ya karena ya masih terbatas sih di olahraga gitu. Oke, amin. Semoga nanti harapannya juga menjadi harapan kita semua juga ya untuk yang Indonesia ini. Semoga olahraga di Indonesia juga semakin baik gitu ya Kak Laras ya. Oke, nah mungkin itu sekaligus menjadi closing statementnya Kak Laras gitu ya di episode Sportholic kali ini. Terima kasih Kak Laras karena sudah berkenan untuk hadir di sini. Terima kasih juga buat TV ya. Sudah berkenan berbagi cerita dan menyapa sobat sport gitu kan. Semoga nantinya apa yang Kak Laras sampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Dan Kak Laras semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Oke, sobat sport, mungkin sekian dulu ya untuk episode kali ini bincang-bincang bersama Kak Laras gitu kan.
Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jangan lupa untuk selalu berusaha untuk raih prestasi gitu kan. Oke, mungkin aku Sakar Hayu dan juga Kalaras di sini mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di Sportholic episode selanjutnya.